Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga keberkahan melimpah kepada kita semua. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan panduan untuk pengawas pada ujian tryout bagi mahasiswa dan atau alumni pendidikan D3 keperawatan. Kegiatan kita meliputi yang pertama adalah membuat grup peserta, melakukan briefing kepada peserta, yang ketiga melakukan pendampingan dan memandu acara ujian secara online, yang keempat mengumpulkan jawaban peserta dan melakukan rekapitulasi hasil ujian untuk kemudian hasilnya dibawa ke tim IT. Membuat grup peserta kita lakukan idealnya pada hari H-3 sebelum acara ujian dilaksanakan. Bapak Ibu dimohon untuk bisa membuat grup WhatsApp dan memberikan link atau tautan grup tersebut kepada admin yang ada di masing-masing perguruan tinggi yang mahasiswanya menjadi peserta pada ujian tryout dan menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sebagai pengawas. Jadi silahkan linknya diserahkan kepada admin atau pengelola prodi yang mahasiswanya ada dan tergabung di dalam grup pengawasan Bapak Ibu, sehingga admin bisa meneruskan kepada peserta. Peserta diminta untuk masuk ke dalam grup dan dipastikan seluruh mahasiswa dan atau peserta tryout semuanya tergabung di dalam grup sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan terjamin tidak ada kendala di dalam pelaksanaan ujian. Pada hari H-1 akan dilanjutkan dengan kegiatan briefing peserta. Kegiatan briefing peserta ini meliputi kegiatan penyampaian tentang tata tertib, mekanisme ujian, pengenalan sistem, dan mode ujian, termasuk beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ujian. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk mengirimkan username dan password daripada masing-masing peserta, dan hal ini bisa juga diserahkan melalui admin masing-masing program studi atau perguruan tinggi tempat mahasiswa atau lulusan berasal, sehingga dipastikan semuanya sudah mendapatkan username dan password. Dan yang ketiga, peserta juga diberi file atau diberi link untuk dapat mengunduh file aplikasi yang akan dipakai oleh mereka untuk melakukan latihan. File ini dan file latihan ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu untuk diteruskan kepada peserta. Berikutnya, pada hari H, pada saat pelaksanaan ujian, kami harapkan pada Bapak Ibu pengawas untuk bisa menyampaikan melalui grup pada pagi harinya tentang rencana ujian, sehingga memastikan seluruh peserta ingat merimain kepada mereka bahwa hari itu akan dilaksanakan ujian. Kemudian Bapak Ibu akan kami minta untuk menyampaikan kode soal, dan kode soal ini akan kami berikan kira-kira 5 menit sebelum ujian. Dan silahkan nanti kode soal itu diteruskan kepada peserta. Tanpa mengakses kode soal, peserta tidak bisa masuk ke dalam aplikasi untuk mengerjakan soal. Lalu peserta mengadakan atau melakukan pengisian soal. Saat itu kami minta Bapak Ibu untuk bisa melakukan pemantauan secara online jika peserta mengalami kendala di dalam hal entry data, termasuk misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, yaitu adanya peserta yang logout secara tiba-tiba karena komputer rusak dan atau kehabisan baterai, dan karenanya perlu melakukan aktivasi ulang. Bapak Ibu kami minta untuk bisa melakukan aktivasi ulang memandu peserta. Dan cara aktivasi ini akan kami sampaikan di akhir dari briefing ini.
Yang berikutnya adalah memastikan peserta mengumpulkan hasil ujian dari file yang telah mereka kerjakan. Jadi aplikasi ujian akan mengkompilasi sebuah file baru yang di dalamnya berisi data hasil ujian peserta, dan file hasil kompilasi tersebutlah yang akan dikirim kepada Bapak Ibu. Pastikan seluruh peserta mengumpulkan hasil kepada Bapak Ibu baik melalui WhatsApp ataupun melalui email. Setelah ujian, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memantau peserta yang belum mengumpulkan ujian dan pastikan seluruh peserta telah mengumpulkan hasil ujian. Tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah melakukan rekap hasil ujian menggunakan aplikasi khusus yang telah kami siapkan, dan hasil rekapan tersebut dikirimkan ke tim IT untuk kita lakukan pengolahan data selanjutnya sebagai bagian dari hasil ujian. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa bisa jadi mahasiswa mengalami kendala di dalam penggunaan aplikasi. Kendala yang paling sering adalah yang pertama, mahasiswa kesulitan untuk mengaktifkan makro. Dan untuk itu kita antisipasi dengan memberikan file latihan, file program yang berisi file latihan, sehingga dipastikan pada hari H mereka sudah tidak ada kendala lagi pada saat mengaktifkan makro. Yang kedua adalah apabila terjadi permasalahan pada komputer yang kemudian menyebabkan komputer mati atau program Excel keluar dengan sendirinya, dan apabila keluar dengan sendiri maka masih akan terlog out secara accidental, dan apabila itu terjadi maka perlu dilakukan aktivasi. Program kami telah dibuat hanya bisa melakukan login satu kali, dan karena itu apabila perlu dilakukan login yang berikutnya maka peserta wajib untuk melakukan aktivasi, dan kami harapkan Bapak Ibu bisa memandu pelaksanaan aktivasi program. Untuk melakukan aktivasi maka pastikan bahwa peserta telah ada di dalam membuka aplikasinya, telah mulai mengisi, dan perhatikan minta kepada mereka untuk memfoto atau mengcapture screenshot atau memfoto dengan handphone halaman aplikasi awal ketika dibuka. Aktivasi hanya bisa dilakukan jika status soal pernah diisi. Jadi aktivasi ini hanya bisa dilakukan jika status soal pernah diisi. Sebagai gambaran, kami perlu sampaikan bahwa aplikasi akan melakukan tahapan atau step-step sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika soal belum dipakai sama sekali, statusnya siap digunakan. Apabila soal telah digunakan atau telah mulai diisi masuk peserta ke dalam soal, maka mereka akan statusnya pernah diisi. Apabila peserta sudah mengklik kumpulkan jawaban, maka statusnya akan berubah menjadi telah kumpulkan jawaban. Apabila peserta telah masuk ke kuesioner, maka statusnya akan berubah menjadi telah mengisi kuesioner. Dan terakhir, apabila mahasiswa telah melakukan kompilasi jawaban, maka status di dalam komputernya akan berbunyi telah kompilasi jawaban. Aktivasi hanya bisa dilakukan jika Bapak Ibu ada dalam status pernah diisi atau poin yang kedua, atau yang keempat, restore. Yang disebut dengan restore adalah ketika sudah pernah dilakukan aktivasi dan tiba-tiba masih terkendala lagi, maka Bapak Ibu akan mengaktifasi ulang. Itu yang disebut dengan nama status restore. Adapun tahapan ataupun langkah-langkah untuk melakukan aktivasi akan kami jelaskan sebagai berikut.
Bapak Ibu, kami akan berikan atau kami akan bekali Bapak Ibu dengan sebuah file yang bernama tool reset. Silahkan dibuka tool reset. Selanjutnya, tool ini adalah berguna untuk memberikan semacam activation code bagi peserta apabila peserta mengalami masalah. Tugas Bapak Ibu adalah menanyakan kepada peserta tentang serial code dari komputer atau tampilan yang ada di komputer mereka dan menanyakan tentang bagaimana status soal. Apabila perlu, silahkan minta mereka untuk screenshot atau memfoto tampilan layar dan dikirimkan kepada Bapak Ibu. Contoh pada tampilan ini, mahasiswa atau peserta telah melakukan screenshot, lalu Bapak Ibu bisa melihat dan perhatikan serial yang ada di sana. Terdapat serial 3929 dan aktivasi ke 0. Oke, setelah Bapak Ibu mendapat ini, maka silahkan masukkan ke dalam tool reset yang telah kami berikan. Kita masukkan kode serial yang dari mahasiswa, yaitu 3929, lalu tuliskan aktivasi ke 0, lalu kemudian kita akan mendapatkan activation code, yaitu V4C. Maka kode V4C ini yang kita berikan kepada mahasiswa untuk diisikan ke dalam sistem mereka. Berikutnya, kami akan melakukan simulasi bagaimana melakukan rekap hasil ujian dari peserta. Langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah: pertama, silakan membuat 2 buah folder yang akan kita gunakan untuk memasukkan data peserta. Usahakan Bapak Ibu memahami folder ini. Folder ini akan kita gunakan untuk meletakkan file-file yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, atau yang sudah direkap dan yang belum direkap. Karena itu, untuk memudahkan contoh, kita bisa memberikan nama foldernya adalah folder belum dan folder sudah. Folder belum kita akan isikan file-file yang berisi hasil jawaban mahasiswa yang telah dikumpulkan ke dalam folder belum, yang nantinya folder ini akan dibaca oleh aplikasi, dan setelah dibaca datanya akan otomatis dipindahkan oleh aplikasi ke dalam folder sudah. Oke, setelah itu silahkan Bapak Ibu buka aplikasi, lalu kemudian masukkan alamat link dari folder belum dan folder sudah ke dalam aplikasi, dan selanjutnya jalankan aplikasinya. Berikut adalah contohnya. Pada contoh ini, saya telah menyiapkan sebuah folder belum dan folder sudah, dan ini adalah aplikasi koreksi yang akan kita gunakan. Di folder belum, kita masukkan data-data seluruh peserta yang hasil pengisian. Jadi data atau file-file hasil kompilasi dari aplikasi yang
ada di mahasiswa, kita masukkan ke dalam folder belum. Kemudian di folder sudah, kita dalam posisi kosong karena memang belum dilakukan koreksi. Langkah yang kedua, kita buka aplikasi TO. Oke, jika muncul pesan seperti ini, silakan klik enable content. Oke, masukkan folder path sebelum koreksi dan folder path setelah koreksi. Untuk mendapatkan folder path sebelum dan setelah koreksi, kita masuk ke Windows Explorer. Kemudian ini contoh yang belum, tadi kita buka filenya begini. Lalu kemudian kita bisa klik kanan, lalu kita klik copy address as tag. Kita masuk ke aplikasi Excel yang koreksi, kemudian kita pastekan di formula bar, kita klik paste seperti ini, kita enter. Untuk yang belum, folder belum sudah kita tetapkan. Sekarang untuk folder sudah, dengan cara yang sama, kembali ke Windows Explorer, kita masuk ke folder sudah, lalu kemudian kita klik copy address as tag. Berikutnya kita kembali ke file Excel untuk koreksi, masukkan di sini di formula barnya, kita tekan paste. Oke, kita tekan enter. Berikutnya kita sudah isi datanya. Langkah berikutnya adalah kita tinggal klik proses, dan dia telah selesai memproses satu file. Jadi aplikasi ini sudah melakukan ekstraksi dari data yang ada di file peserta kode 99002, sehingga peserta ini tergeser. Kita lihat di Windows Explorer-nya, dari file koreksi ada file yang belum tadi, ya, dia sudah terpindah ke dalam folder sudah. Yang sudah terkoreksi yaitu file 99002. Kita lihat di folder belum ada nanti 99005. Coba kita koreksi 99005. Kita klik lagi proses sekali lagi. Lalu kemudian dia proses satu file, masuk kode 99005. Nama pesertanya apa, jumlah benarnya berapa, dan nomor 1 benar atau salahnya otomatis akan muncul di sistem ini. Ini adalah inputan hasil kuesioner yang juga dilakukan secara otomatis, dan ini adalah record time. Bapak Ibu tidak perlu perhatikan bagian ini, cukup perhatikan pada sheet 1. Lakukan hal begitu seterusnya, jadi sampai dengan seluruh data itu terproses semuanya. Oke, saya cukupkan sekian. Kita punya 1, 2, 3, ada 5 data, maka akan ada 5 file yang terpindah dari lokasi yang awalnya belum, di folder belum cukup banyak, sekarang sudah terpindah 5 ke dalam folder sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Demikian sebagai simulasi, semoga bisa dipahami dan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.